Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Al-qail fi kitabihi karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq wa ba'du. Yang kita hormati bersama seluruh pembina, pengawas dan pengurus yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri, pengasuh dan seluruh dewan pengasuh, semua pimpinan STAI Hasan Jufri Bawean, Bapak Ibu dosen, panitia, teman-teman prima, mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di saat banyak orang yang sakit. Insyaallah saya diberi amanah oleh panitia 20 menit untuk menyampaikan tambahan referensi untuk panjenengan semua, karena sudah puluhan acara maulid kita ikuti, bahkan dalam 1 tahun saja bisa 10 sampai 15 kali majelis maulid. Kalau dikalikan dengan umur kita bisa 200 kali mungkin forum-forum majelis maulid. Tapi seberapa besar efek dan akarnya kepada kehidupan kita, saya tidak bisa menjawab. Sebab kalau saya menjawab bisa jadi kesimpulannya berbeda dengan pandangan. Silakan ditelitilah, karena mahasiswa dan dosen salah satu tugas dan kebiasaannya adalah meneliti. Hadirin, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memang diciptakan oleh Allah sebagai Nabi yang sempurna. Berbeda dengan Nabi dan Rasul terdahulu yang diciptakan adalah sedikit kekurangannya. Nabi Musa kurang sabar, tidak apa-apa. Nabi Isa konon belum berkeluarga, sebagian lagi menyatakan sudah punya anak 4, cuma referensinya belum ditemukan. Nabi Nuh tidak sabar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena begitu mereka yang tiada, Allah memunculkan Rasul yang baru, contoh yang baru. Tapi Nabi kita ini tidak akan ada muncul Nabi baru. Kalau ada hanya ngaku-ngaku dan biasanya aneh-aneh saja itu. Ada mantan petinju mengaku jadi nabi, tapi perilakunya aneh. Ada juga Lia Eden mengaku nabi, tapi orangnya saya lihat juga tidak bersih. Masa nabi tidak bersih? Maka tidak ada. Berdasarkan nas yang sudah qat'i, Al-Quran Karim menyatakan bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Hadirin, ada 3 atau 4 hal yang saya catat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah keadaan yang ada pada saat itu. Yang pertama, merubah paganisme menjadi tauhid. Orang-orang menyembah berhala dirubah untuk menjadi menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Hari ini ada kabar gembira. Setelah banyaknya peperangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan banyak imigran Timur Tengah ke Eropa, ke Rusia, bahkan ke benua Amerika Utara dan Serikat, bahkan nyampe ke Australia. Maka efeknya adalah pertumbuhan
agama Islam di Eropa luar biasa, terutama di Inggris, di Swedia, di Jerman, Prancis, dan Italia. Panjenengan bisa browsing. Saya menyampaikan di banyak forum, bahkan tahun 2024 ini nama bayi-bayi di Inggris yang paling banyak digunakan dan menempati ranking pertama adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Di Inggris, bukan di Indonesia, apa di Malaysia atau di Brunei. Kalau di Indonesia ada bayi lahir dinamakan Ahmad atau Muhammad biasa. Bapaknya Islam, negaranya mayoritas Islam. Orang Arab Saudi, orang Malaysia namanya Ahmad biasa. Memang negara Islam. Tapi kalau di Inggris ada nama yang paling banyak digunakan adalah nama Muhammad, itu luar. Jumlah pemeluk Islam di Inggris antara 7 sampai 8%, belum sampai 10%. Dari titik ini kita patut berbangga dan berbahagia. Agama Kristen yang ratusan tahun mendominasi Eropa hari ini kesulitan untuk menjelaskan konsep Trinitas, konsep Tuhan satu yang kemudian meluber menjadi 3 esensi, 3 menjadi 1. Ini sesuatu yang membingungkan dan kemudian akibatnya banyak intelektual dan banyak anak-anak muda itu yang enggan untuk mendalami agama. Hadirin, yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu menawarkan solusi-solusi yang bagus untuk dunia ini dalam hal jihad. Kisos, kita mengenal ada banyak macam kisos. Dalam syariat Islam, dalam kitab-kitab fikih kita mengenal ada hukum rajam, ada hukum sambung untuk berzina, ada hukuman mati yang dulu dilakukan dengan cara dipancung, dan ternyata setelah diteliti, meskipun sepertinya mengerikan, tetapi pemancungan ini adalah cara yang paling efektif dan tidak menyakitkan kepada narapidana. Ada hukum potong tangan, jelas sekali. Ada juga hukum penjara. Jadi kalau dalam kitab fikih panjenengan lihat ada kata-kata diasingkan. Untuk pezina tertentu diasingkan. Diasingkan kemana? Tentu yang mudah kita gambarkan itu penjara. Ada penjara, ada potongan tangan, ada rajam, ada cambuk, ada kisos, hukuman mati. Itu tawaran-tawaran Islam. Tapi banyak negara yang tidak mau mengadopsi ini dan hanya mau minimal 2, hukuman mati. Masih ada beberapa yang melaksanakan termasuk Indonesia. Kemudian penjara, semuanya di penjara. Mau pezina, mau koruptor, mau apa saja hukumannya di penjara. Tidak mau menggunakan hukum potong tangan. Saya pribadi, panjenengan boleh berbeda. Hukum potong tangan itu menurut saya paling efektif. Lihatlah penjara kita, penuh sesat. Lihatlah penjara-penjara di Amerika, sama seperti di Indonesia. Penjara bukan membuat orang jerah, justru penjara membuat nyaman mereka-mereka yang melakukan kriminal. Penjara berubah menjadi tempat untuk mengendalikan bisnis narkoba, bekerja sama dengan kalapas, bekerja sama dengan sipil. Orang-orang yang ada di penjara di Indonesia katanya diasingkan dari dunia luar kita. Gayus Tambunan bisa nonton tenis di Bali. Teman-teman kita yang ada di penjara biasa telepon kita, biasa telepon kita meminta syarat ini dan itu. Loh, kok bisa telepon? Iya, itulah. Negara menanggung kos yang sangat besar untuk menghidupi narapidana. Alangkah baiknya kalau negara mengambil, oke lah, mungkin kalau rasa belum, potong tangan ini dipraktekkan untuk kasus-kasus koruptor dan maling dengan nominal-nominal tertentu, tentu diatur dengan undang-undang. Setuju ya? Setuju. Insya Allah teman-teman kita banyak yang potong tangannya. Efektif.
masih kaki kiri. Dan Islam tidak pernah menyakiti karena proses pemotongannya penuh dengan medis, tidak sembarang, dan itu dilakukan oleh institusi negara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal yang selalu juga diserang oleh orang-orang non-Islam, padahal itu nyata-nyata ada di dalam syariat kita, adalah poligami. Ini tawaran Islam. Kalau kita melihat perdebatan antara intelektual Islam, dai-dai internasional dengan orang-orang yang tidak setuju dan benci dengan Islam, betapa poligami ini menjadi salah satu isu yang selalu diserang. Dalam Al-Quran terang benderang, agama yang berani secara tegas membatasi poligami, karena poligami itu adalah budaya yang ada jauh sebelum Rasulullah SAW. Islam membatasi dari tidak terbatas menjadi terbatas, yaitu 4 saja. Ini dibatasi kembali, 4 ini harus ada syarat adil. Kalau tidak cukup 1 saja. Tidak ada agama yang memberi batasan angka selain agama kita ini. Tidak ada. Kristen membolehkan poligami dengan syarat bisa membiayai. Bayangkan, Islam harus adil, adil dalam biaya, adil dalam menginap, adil dalam menjaga perasaan dan seterusnya. Bukan hanya soal biaya, bukan hanya adil soal biaya saja. Luar biasa agama kita. Maka dalam berseliwernya pendapat tentang poligami itu ada 3 yang saya simpulkan. 1, menolak. Islam ini mengharamkan poligami. Ini Bu Sinta dan kelompoknya. Haram karena esensinya bukan 4, tapi ada syarat adalah, maka 1, 2 haram, 3, 4 apalagi. Ada yang membolehkan, jelas membolehkan. Banyak di Indonesia, terutama teman-teman PKS, itu terang-terangan membolehkan. Ada juga yang berpendapat tengah-tengah, tidak menganjurkan poligami itu menjadi salah satu alternatif dalam kondisi tertentu, tapi jika tidak bisa adil maka tetap 1. Ini pendapatnya Profesor Nasaruddin Umar, sekarang menjadi imam besar Masjid Istiqlal, ada di dalam Al-Quran dan Kesetaraan Gender. Jadi beliau menolak pendapat yang mengharamkan. Bagaimana mau diharamkan? Al-Quran terang-terangan membolehkan, tapi beliau juga tidak mau menggabah dan langsung membolehkan, tapi beliau mengambil jalan tengah, boleh harus salah adil, tapi tidak dianjurkan. Jadi poligami bukan anjuran dalam agama Islam. Ini pendapatnya Profesor Nasaruddin. Bapak-bapak dosen, saya sarankan panjenengan ikut pendapatnya Bu Sinta saja. Haram bisa. Kalau panjenengan ikut pendapatnya orang PKS, sepertinya tidak ada keberanian. Hadirin, kalau kita telisik prosentase, ternyata umat Islam tidak sembarangan. Umat Islam di Indonesia yang kurang lebih 240 juta jiwa ini yang terang-terangan mengajukan izin poligami tidak sampai 5%. Saya tidak tahu yang di bawah tangan karena tidak bisa disurvei yang di bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah SAW berhasil berubah, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal apa? 1, dalam kewajiban menuntut Allah. Perempuan ada Allah, laki-laki ada Allah. Setara dalam nilai ibadahnya, laki-laki dan perempuan setara dalam nilai ibadah dan punya kesempatan yang sama untuk beribadah. Yang ketiga, kesempatan mendapat ilmu. Negara-negara Islam sudah sangat memperhatikan kesetaraan dalam hal menuntut ilmu dan kesempatan mendapatkan ilmu. Begitu juga kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berkarya sudah tidak ada lagi hambatan. Hadirin, ini tidak ditemukan pada masa-masa sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam soal menutup aurat, banyak orang Islam yang kebablasan. Dalam soal pendidikan, banyak yang salah paham. Saya pribadi termasuk yang setuju memisahkan seperti ini. Setara tidak berarti langsung sama derajatnya dan boleh bercampur. Laki perempuan itu akan mendapatkan madarat. Jadi pemisahan laki-laki dan perempuan itu bukan bentuk diskriminasi. Pemisahan laki perempuan dalam kelas, dalam majelis-majelis bukan bentuk diskriminasi. Justru itulah penghormatan derajat manusia, sebab kalau dicampur maka akan ada ketidaktertiban. Dalam hal olahraga, saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa perempuan harus sama seperti laki-laki dalam semua jenis cabang olahraga. Saya memilih beberapa saja yang tidak merendahkan derajat perempuan. Ada olahraga dalam versi saya yang bagus diikuti oleh perempuan, misalkan catur, biliar, bola, tenis meja, memanah, menembak dan seterusnya. Itu saya kira masih bagus diikuti oleh perempuan. Tapi hari ini faktanya Bapak Ibu sekalian, hampir semua jenis olahraga perempuan minta sama dengan laki-laki. Sepak bola, perempuan juga sudah ikut sepak bola. Panjenengan bisa lihat hasilnya. Bola voli lebih mengerikan karena yang ditonton bukan keterampilan volinya, tapi auratnya yang ditonton. Renang, Masya Allah, saya menyatakan renang itu telanjang bulat kalau saya. Ada voli pantai lebih mengerikan lagi. Tinju, bonyok semua. Perempuan yang mestinya indah, bonyok semua akibat taruh tinggi. Bahkan taruh bebas atau UFC atau MMA, perempuan juga sudah ini. Saya menolak penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam olahraga. Sepertinya yang belum diikuti oleh perempuan itu F1 sama motor GP. Mungkin sebentar lagi akan ada pembalap perempuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah 4 hal yang berhasil dirubah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan para sahabatnya dan sampai kepada kita. Saya tutup uraian saya ini dalam suatu kesempatan perang salib. Orang-orang Islam menang. Dari 9 fase perang salib, 6 kali umat Islam mendapat kemenangan, 3 kali kalah. Kenapa umat Islam menang? Karena umat Islam adalah pribadi yang terampil, dan pasukan salib pada saat itu rata-rata orang Eropa dan Rusia Selatan itu terkaget-kaget melihat ada satu bangsa, ada satu komunitas muslim, orangnya bersih-bersih, orangnya tangkas-tangkas, dan keberaniannya luar biasa. Berbeda dengan orang-orang Eropa saat itu, orangnya tinggi besar, jorok-jorok, dan tidak ada kepatuhan ketaatan pada pimpinan. Maka 9 kali fase Islam menang, 6 kali. Hari ini hadirin, kita dalam beberapa hal kalah dengan bangsa-bangsa salib itu. Bangsa salib itu kita artikan ya bangsa Eropa, bangsa-bangsa Amerika, itu bangsa-bangsa salib yang menjelma hari. Kita dalam beberapa fase kalah. Kenapa? Kita menjauhi keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu mereka yang menjauhi, kita yang mendekat. Sekarang berbalik, mereka yang betul-betul mendekat dan meneladani, kita yang menjauhi. Dulu ada ratu Itali namanya Isabel. Saya tunjukkan ini di novel biografinya Isabella. Itu joroknya minta ampun. Isabella, mohon maaf kalau ada mahasiswi namanya Isabella. Saya pun juga membayangkan sosok namanya Isabella itu cantik, lincah dan seterusnya. Lagunya Amin.
ses ya. Isabella adalah cantik betul orang ini. Padahal Isabella itu konon dalam biografinya ditulis sehari selama hidupnya mandinya sekali waktu malam pengantin. Oh, suaminya pingsan. Begitu joroknya komunitas Eropa. Begitu jorok. Raja Louis IX Prancis setahun mandinya rata-rata sekali. Itu juga dialami oleh komunitas-komunitas di Indonesia yang masih berada di pedalaman. Komunitas atau suku-suku terpencil Papua itu paling membenci yang namanya air, dan mereka mandi ketika ada hujan saja. Minumnya rata-rata mereka menghisap tebu dan juga ilalang yang gede-gede. Jadi itu bukan dongeng dan bukan cerita. Oleh karenanya di berbagai momentum peringatan Maulid Rasulullah SAW, kita jangan hanya menuntut beliau untuk memberi syafaatul ummah. Alangkah bahagianya Nabi kita SAW kalau kita serius untuk meneladani semua perilaku beliau, sehingga harapannya kita menjadi ummatan wasatan, menjadi umat pilihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhirih. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi